Ini kita cuma dikontrol di sini di security itu semua kawasan SCBD ya. Satu kawasan. Semua. Kali ini saya lagi ada di M Block. Katanya sih bangunannya mirip-mirip kayak Pos Blok tadi yang udah kita kunjungin. Di sini masih di host sama teman-teman dari HPI Jakarta dan tentunya masih bersama rombongan dari HPI se-Nusantara. Langsung pokoknya simak jalan-jalan kita dalam kegiatan postur kali ini sampai akhir ya, karena ini ternyata menarik sih, menemukan hal baru yang biasanya jarang kita kunjungi kalau kita datang ke Jakarta nih, apalagi dari Klaten, dari Jawa Tengah, atau dari Yogyakarta. Simak terus ya, nanti kita ngobrol langsung sama teman-teman yang ada di sini, yang akan langsung dipandu oleh rekan-rekan kita dari HPI Jakarta. Oke. Ini tempat apa sih nih? Glenn Fredly sama Glenn sama siapa? Lupa siapa? Glenn Dewi Sandra. Tompi semua. Apa sih tempat apa? Ya, pentasnya katanya. Tongkrongan. Tempat tongkrongan. Kenapa? Tongkrongan. Tapi Ya. Yang khas di sini apa, Mas? Ini tuh sebetulnya sama konsepnya kayak yang di Pos Blok tadi. Nah, Tempat nongkrong gitu. tempat nongkrong dan UMKM juga. Jadi di dalam ini Dulunya tempat apa? dulunya awal-awalnya sekali itu adalah pusat untuk pendistribusian dan percetakan uang negara. Peruri gitu ya. Kan sekarang Peruri itu udah nggak di sini, jadi udah dipindahkan ke Karawang. Udah ada di beberapa kota gitu. Jadi nggak hanya di Jakarta, waktu itu adanya ada di kawasan sini gitu. Nah, setelah pindah gitu ya, akhirnya kan kosong tuh, nggak ada yang menggunakan. Akhirnya diide lah oleh salah satu tadi yang saya bilang, namanya Glenn Fredly. Dia mengide untuk membuat salah satu konsep, kita buka tempat tersebut untuk tongkrongan anak-anak muda. Glenn Fredly Altris itu yang almarhum itu satu. Gitu, nggak ada ya Glenn Guide. Oke. Jadi itu, jadi dia gara-gara dia mengide, terus akhirnya muncullah ide si konsep M Block ini gitu. Karena kenapa M Block? Kawasan di sini sebetulnya daerah si Blok M. Gitu, cuman dibalik aja. Di dalam ini dulu bekas gudang, pergudangan dari buat percetakan uang. Gitu. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Kita bisa ada ke dalam juga. Kalau mau ke belakang tadi ada yang sudah foto-foto di belakang. Mau cari tempat kopi dulu. Mau tempat kopi? enggak, yang lain mau monggo. Oh, oke, silakan. Jadi kalau ada yang mau foto silakan, ada yang mau cari kopi silakan. Ini di sini museumnya ada, harusnya buka. Ada museumnya nggak? Buka nggak ya? Tapi tutup biasanya. Tutup. Nah di sini tuh kebanyakan memang untuk konten-konten kayak sosial media gitu ya, Instagram, terus TikTok dan TikToker terutama ya di sini tuh banyak banget ya. Jadi dindingnya itu dihiasi oleh gambar-gambar mula-mula yang sangat menarik gitu ya. Nah ini salah satu gambarnya ada Glenn Fredly, karena memang dia salah satu tokoh yang membuat ide konsepsi kawasan M Block ini gitu. Ya, dia inisiatornya. Kalau ada yang mau foto dengan almarhum Glenn Fredly, fotonya silakan, ini di sini dia yang ide. Terus ini nanti di sini juga bisa masuk ke dalam ruangan semacam museumnya ya. Iya, live. Jadi kalau ada pertunjukan bisa ke sini biasanya gitu. Dan ini setiap bulan biasanya itu ada beberapa kali event, tapi memang terbatas karena sekarang kan lagi pandemi, itu juga harus registrasinya online lagi karena kita kalau nggak online nggak tahu batasannya nanti gitu. Kalau online kan sudah ketahuan tuh butuhnya untuk berapa kapasitasnya. Gitu. Betul, itu salah satunya. Musik biasanya. Tiap malam ya? Enggak tiap malam. Enggak tiap malam. Iya, betul. Jadi ini memang sudah disediakan. Terus juga ada ruangan yang di belakang itu untuk UMKM. Jadi UMKM itu diakomodir. Ya diakomodir kalau misalkan dia mau jualan produknya apa di sini, nanti ada kurasinya
nggak semuanya boleh masuk atau bisa masuk, ada dikurasi. Jadi kayak macam, oh ada standarnya nih. Jadi UMKM juga bisa meningkatkan ininya. Sudah Ya. peredam ya. Iya, ini sudah pakai peredam, makanya suara kita tuh udah nggak mencar kemana-mana gitu. Kalau untuk musikal yang tradisional di sini juga. Bisa di sini juga, ya. Jadi ini untuk pertunjukan. Kayak pensi ya. Betul, kayak pensi atau yang tradisional. Tapi kebanyakan mungkin lebih ke, ya kayak gitu, betul, kayak gitu. Tapi musik sih lebih banyak musik live. Live musik tapi terbatas banget buat apanya. Bisa lesehan, bisa dengan menggunakan bangku teater gitu ya. Apa pengelolanya? Pengelolanya dari M Block ini. Betul. Kayaknya ini dari ini lapangan bulu tangkis kayaknya. Bukan, ini kan bukan lapangan. Ini dulu bekas bangunan dari si tadi percetakan uang negara. Jadi ini komplek kawasan percetakan uang Ada garis-garis. Peruri gitu ya. Jadi ada gudangnya, ada tempat untuk administrasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak di sini nyetak duitnya, udah ada di tempat lain gitu. Jadi di sini tidak tidak dipakai lagi, jadi difungsikan dengan konsep sekarang ini. M Block karena dia di Blok M atau apa? Gimana? M Block tuh maksudnya apa? M Block itu sebetulnya nama awalnya adalah kawasan Blok M, karena di kawasan Kebayoran ini itu ada blok-blok ya. Jadi kawasan yang tadi kita lewat Al Azhar, lewat Senayan itu ada blok-bloknya. Nah ini di sini yang paling terkenal mulai tahun 1980-an, 70-an, 90-an itu paling ngetop di Jakarta. Jadi kalau anak gaulnya Jakarta itu kudu ke selatan. Zaman dulu tuh. Ya. Sekarang pun udah balik lagi kayaknya. Jadi orang-orang meskipun di Jakarta ada Jakarta Utara punya ini, Jakarta Barat punya ini, tapi selatan itu nggak tahu dari dulu itu punya magnet tersendiri gitu loh. Gitu. Jadi kayak film-film nanti mungkin teman-teman boleh cek di YouTube film lama gitu ya, Catatan Si Boy. Atau Olga Sepatu Roda yang Desi Ratnasari, terus Paramitha Rusady, atau video klipnya Denny Malik, Jalan Sore, itu ada di kawasan Melawe. Jadi Blok M itu salah satu bagian dari blok yang dari kawasan Kebayoran. Blok A sampai Blok S, nggak sampai Z, gitu ya. Nah batasannya itu juga kita sekarang sudah nggak bisa tahu dulu kawasan Blok A itu mana aja. Blok M itu mana aja, itu kita sekarang udah nggak punya, saya pribadi nggak tahu tuh di mana-mananya. Gitu. Jadi nanti mungkin pasti ada karena yang membuat komplek kawasan Kebayoran ini dulu adalah sebetulnya pemerintahan Belanda, tapi kan keburu merdeka gitu ya, setelah dikuasai oleh Jepang, akhirnya kita merdeka gitu kan, 45 dikuasai. Nah kawasan sini belum jadi, yang jadi itu nanti sebetulnya ada salah satu bangunan yang sekarang bangunannya udah nggak ada. Itu dulu kayak gedung untuk rekonstruksi kota baru, si kota Batavia ke arah selatan gitu. Al Azhar, terus kawasan Blok M itu perumahan elit pertama setelah Indonesia merdeka. Kalau perumahan elit pertama di Batavia itu zaman Belanda adanya di kawasan Menteng. Jadi suka ada istilah anak menteng gitu. Iya gitu. Turunan dari sana, orang tuaku turunan ke-8. Nggak nurun dong akhirnya gitu. Tinggalnya di Lombok. Nah gitu.
bilang saya dari mana. Ulang lagi ya, kan tadi baru coba. Wah. Oke yes, kita nyobain bro. Ini namanya Arabica. Dia impor dari Bali. Tak tahu ini sih. Araknya asli ya mas, asli Karangasem. Cuman sudah di mix dengan kopi Arabica, jadi lebih rasanya ke kopi-kopian. Kandungan tidak lebih enak daripada badek di batu. Ya ada keripik grenis, produk UMKM, sama popcorn rasa karamel. Gimana bro? Saya Pak Budi. Dari Umar, Mr. Badi. Terbari. Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren khas M-Block. Kita perlu cobain. Mas Andi, pesan apa kita siang hari ini? Menunya apa menunya? Siang ini saya dibelikan ini saya ketinggalan. Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ya, gula aren kayaknya ini. Sudah dicampur Sanrigo apa belum? Belum. Saya tidak minum yang begituan. Yang alami saja, aren saja. Bisa. Kita masuk, cobain.
Sedap.